Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan mencoba untuk mereview artikel publikasi. Tentu ini akan memberikan masukan, ya, terutama pada penulis dan mungkin juga kepada pihak-pihak lain yang menonton bagaimana cara melakukan review terhadap artikel publikasi ilmiah yang akan dipublikasikan di jurnal ilmiah wawasan kesehatan ini. Adapun judul dari artikel publikasi ilmiah adalah determinan kejadian stunting pada balita di UPTD Puskesmas Nangatibidah, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang tahun 2021. Baik, kita lihat dulu artikelnya yang akan kita review. Nah, jadi di artikel ini judulnya adalah determinan kejadian stunting pada balita di UPTD Puskesmas Nangatibidah, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang tahun 2021. Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah Determinant of Stunting Incident Factors in Toddlers in UPTD, Puskesmas Nangatibidah, Distrik Kayan Hulu, Sintang 2021. Nah, baik, kita mulai review artikel ini. Kita mulai dulu dari judul, ya. Nah, dalam judul ini memang sudah cukup memadai, ya, tapi mesti kita lihat dulu, kita review dulu judul ini. Memang dilihat dari judul ini sudah memadai, ya. Artinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16. Jadi memang tidak boleh lebih dari 16. Ya. Sekarang untuk judul ini yang harus kita lihat. Sebenarnya judul ini sudah tidak ada masalah, ya. Tetapi mesti kita lihat dulu, kita hapus, yaitu tahun, ya. Tahunnya kita hapus dulu. Tahunnya, kemudian ini pindahkan ke sini, ya. Jadi determinan kejadian stunting pada balita di UPTD Puskesmas Nangatibidah, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang. Kemudian untuk bahasa Inggrisnya, determinant of stunting incident, ya, kejadian stunting factor in unit pelaksanaan data, ya, UPTD. Ini diganti karena ini puskesmas, ya, menggunakan bahasa Inggrisnya adalah Public Health Center, ya, Public Health Center. Jadi ini harus kita gunakan juga bahasa Inggrisnya, ya. Jadi UPTD pindahkan sini, kemudian Public Health Center tadi Nangatibidah, Distrik Kecamatan Kayan Hulu, Sintang, ya. Kayan Hulu, Regency of Sintang, ya. Regency of Sintang, ya. Nah, ini yang terkait dengan judul. Kemudian kita masuk pada artikel ini, ya. Jadi sebaiknya, ya, atau seharusnya ini penulis berada di sini. Nah, ini penulis. Kemudian penulis ini minimal, ya, kita komentari dulu.
penulis ini minimal 2 orang atau lebih. Jadi bisa dimasukkan ya, masukkan dosen pembimbing skripsi 1 dan 2 ini ya, tulis. Kemudian ini kontaknya ya, yang terkait dengan jadi memudahkan orang untuk kontak dengan penulisnya. Jadi kontak penulis. Kemudian di sini terdiri atas pendahuluan ya, ini ya harus tidak dituliskan di pendahuluan ini. Jadi according to which WHO stunting is disorder of children development caused by malnutrition, infection, and adequate stimulation. This case does in 2020 was found as much as 20. Ini dikosongkan saja. Jadi di sini 20% or about 149.2 million toddler in Indonesia category of stunting ya. Ya, tapi di sini tidak dicantumkan berapa kasus ya. Kasus new case in world ya, kasus yang ada di dunia ya. Nah, ini ditulis dulu kasus yang di dunia ini berapa ya. Ya, kasus saya kasih komentar di sini. Ya, kasus stunting di dunia. Berapa jumlahnya ya? Berapa jumlahnya ya? Ya. Jadi kemudian knowing the relation of education, income, knowledge, attitude, and energy intake with stunting even to. Nah, ini harus huruf kapital ya. PTD ini harus huruf kapital. Harus huruf kapital. Ya. Kemudian ini tidak ditulis puskesmas karena ini bahasa Inggris, maka digunakanlah public health center ya. Dan type quantity. Kemudian di sini tulis metode penelitian ini ya. Nah, di sini ditulis metode ya. Ya, metode yang digunakan ya. Nah, kemudian ya termasuk dalamnya adalah sampel tadi, metodenya, sampelnya, berapa jumlah sampel ya. Kemudian hasil. Nah, di sini hasil penelitiannya apa ya? Ditulis hasil penelitian. Hasil penelitian. Kemudian yang berikutnya adalah from this studies can be concluded that there is a variable relation of knowing with stunting event. Nah, ini tetap harus diubah ya. PTD ya, huruf kapital. Ya, huruf kapital. Kemudian sini harus ditulis public health center ya. Public health center. Nah, ini ditulis ya. Nah, sementara belum ada kesimpulannya ya. Jadi tambahkan di sini ya, tambahkan kesimpulan dari penelitian ini ya. Kemudian abstrak ini ya, keyword
kata kunci minimal 3 kata dan maksimal 5 kata. Nah, ini harus diperhatikan ya. Jadi di dalam penulisan keyword juga ada perhatiannya ya. Nah, ini juga sama ya harusnya ya. Kasus di ya. Ini juga sama metodenya, harus tambahkan hasilnya, kesimpulan ya. Jadi ini yang terkait dengan abstrak ya. Kita masuk pada pendahuluan. Pendahuluan ini kita rapikan dulu ya dalam penulisan pendahuluan. Stunting adalah gangguan tumbuh kembang anak yang disebabkan kekurangan asupan gizi, terserang infeksi maupun stimulasi yang tidak memadai ya. Nah, berdasarkan WHO ya. Tahun 2019 ya. Berdasarkan pemantauan Riskesdas. Jadi ini data yang terkait dengan kasus ya. Nah, jadi ditambahkan kasus yang ada di dunia atau di beberapa negara yang terkait dengan stunting. Ini belum ada. Nah, sebaiknya Anda tambahkan di sini. Sebaiknya Anda tambahkan ya. Nah, berapa jumlah kejadian ya, stunting di belahan negara lain. Ini yang terkait dengan pendahuluan. Kemudian baru masuk di hasil Riskesdas ya. Jadi ini harus satu paragraf, ini harus masuk paragraf. Kemudian baru masuk di jadi modelnya adalah seperti piramida terbalik ya. Jadi mulai dari konsep tentang stunting ya, atau pengertian tentang stunting, menjelaskan stunting itu sendiri. Kemudian data stunting yang ada ditampilkan oleh WHO. Ini ada beberapa negara misalnya atau di belahan dunia mana jumlah yang terkait dengan stunting. Tapi di sini tidak ada. Ini harus ditambahkan. Kemudian berdasarkan pada riset kesehatan dasar atau Riskesdas, ini juga harus tampilkan. Ya, ini huruf kapital ya. Ini huruf kapital. Ya, karena ini singkatan riset kesehatan dasar pada tahun 2018 berapa ditemukan ya. Nah, kemudian baru masuk di Kalimantan Barat itu berapa ya. Nah, ini Indonesia masuk kasus Kalimantan Barat ya. Nah, jadi masukkan kasus atau prevalensi stunting di Kalimantan Barat. Ya. Jadi ditulis berapa angkanya ya, atau berapa jumlah stunting di Kalimantan Barat. Ya, karena Sintang ini merupakan bagian dari Kalimantan Barat. Ya, harus bisa digambarkan. Ya, jadi digambarkan berapa jumlah prevalensi ya stunting di Kalimantan Barat. Kemudian dari stunting yang ada di Kalimantan Barat, baru kita masuk di Kabupaten Sintang ya. Jadi dari beberapa puskesmas yang ada, misalnya berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang tahun 2018 kasus stunting di Kecamatan Kain Hulu, wilayah kerja puskesmas itu. Nah, seharusnya dulu masuk di
Kabupaten Sintang itu berapa, ya. Jadi masukkan prevalensi stunting di Kabupaten Sintang, ya, termasuk wilayah atau UPTD wilayah kerja puskesmas. Nah, jadi Anda masukkan ini UPTD wilayah puskesmas mana yang paling tinggi prevalensi stunting di Kabupaten Sintang, ya. Ini belum ada, jadi nanti ditambahkan saja yang terkait dengan kasusnya. Nah, baru masuk di riwayat yang terkait dengan prevalensi stunting, ya. Ini prevalensi stunting di UPTD puskesmas ya, puskesmas ini Kayan Hulu, ya. Ya, Kayan Hulu. Ya, ditambahkan, ya. Stunting. Nah, ini ditambahkan. Ya. Ini ditambahkan. Kemudian ya desa-desa, ya lebih baik memang harusnya demikian. Nah, ini bukan kata kerja, jadi sebaiknya namun demikian. Ini kan harusnya Anda langsung saja yang mau ditulis itu apa. Kalau ini kan membazirkan kalimat, ya. Nah, sehingga kalimat tidak efektif. Apa yang ingin Anda sampaikan di sini? Nah, jadi kalaupun Anda sampaikan, misalnya apa yang ini tidak terkait, ya, dengan apa yang ingin Anda sampaikan, ya. Sehingga faktor ini lebih pada variabelnya, ya. Variabelnya ini stunting, ya, bukan satu unting, ya. Ini stunting. Perbaiki maksudnya stunting. Nah, jadi ini, ya. Kemudian ini lebih pada variabelnya, ya. Variabel yang Anda teliti, termasuk ya judul penelitiannya apa, ya, apa, ya. Nah, ini sebaiknya dihapus saja karena tidak ada kaitan dengan data. Atau ini masuk pada harusnya di sini, ya, berada di sini. Jadi berdasarkan prevalensi. Nah, ini berdasarkan pada masuk saja pada dipindahkan ini dipindahkan sini saja.
masukkan sini saja. Ya. Ini dihapus. Ya, dihapus. Kemudian masuk pada metode ya. Nah, jadi jenis ini huruf kapital ya, jenis pencariannya ini kan. Nah, jenis pencarian ini adalah pencarian kuantitatif dengan pendekatan proseksional, kemudian untuk mempelajari dinamika korelasi antara faktor dan risiko dengan efek dengan cara pendekatan observasi atau pengumpulan data sekaligus pada satu hari itu juga. Untuk melihat hubungan antar beberapa variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen, yang berarti secara bersamaan dan waktu yang sama. Ya. Kemudian baru populasi dan pencarian berapa jumlahnya, kita tulis dulu. Kemudian sampelnya ya, berapa. Kemudian pencarian ini dan pencarian data, kemudian profil di data, ya. Analisis nih, tambahkan sini analisis ya, tambahkan S ya, analisis data tabel ya. Kemudian hasil penelitian ini Anda masukkan, ya, disajikan dalam data univariat ya, berarti tabel kejadian tabel 1 bahwa kejadian stunting, tambahkan sini ya, bahwa berdasarkan bahwa kejadian stunting di wilayah kerja. Ya, ini buat huruf kapital ya, stunting. Seharusnya stunting ini dicetak miring ya, cetak miring. Nah, cetak miring, jadi stunting itu di UPTD ya, UPTD wilayah ini huruf besar ya, huruf kapital wilayah kerja, ini juga huruf kapital. Kemudian puskesmas huruf kapital ya. Nah, nama tempat Tebidah ini, nama Tebidah juga huruf kapital ya. Kemudian Tebidah ini juga huruf kapital ya. Sebanyak 36 balita ya. Yang jadi stuntingnya tinggi ya. Yang cetak miring ya. Stunting ini. Ada harus cetak miring dan semuanya dicetak miring ya. Nah, ini dicetak miring semuanya. Jadi ya ternyata dari 36 ini cukup tinggi kasus stuntingnya, 23 balita. Kemudian berdasarkan hubungan pengetahuan ya, di bawah ya, kemudian kejadian stunting tidak stunting ya, berdasarkan penelitian ini ada beberapa variabel ya. Kemudian jumlah ini huruf kecil ya, huruf N kecil karena beda persepsi, beda maksudnya ya. Kalau dia N kecil itu sampel, kalau N besar itu adalah populasi ya, maka ini dipastikan. Kemudian tabel ini dalam tengah-tengah. Kemudian ada beberapa variabel, yaitu tadi ini cetak miring ya, cetak miring, ini juga cetak miring. Ya. Kemudian value juga dicetak miring ya, cetak miring. Kemudian yaitu variabel pendidikan, variabel pengetahuan, variabel pendapatan, variabel sikap, variabel asupan energi ya. Jadi berdasarkan variabel ini kemudian bahwa pendidikan, pengetahuan, pendapatan, sikap dan asupan. Jadi ada 5 variabel ya terkait dengan penelitian ini.
Kemudian variabel yang berhubungan dalam penelitian ini adalah variabel pengetahuan, kemudian variabel itu saja ya, hanya satu variabel. Ya, satu variabel pengetahuan ya. Jadi karena berdasarkan penelitian ini hanya satu variabel. Kemudian dijelaskan satu persatu ini distribusi stunting ya, ini cetak miring ya. Nanti diperbaiki. Stunting itu jangan sampai huruf kapital ya, biasa saja ya. Stunting, kejadian ini, kejadian stunting pada ini balita atau bayi nih? Nanti pada balita ya. Jadi ditulis juga di sini adalah balita ya, jangan bayi ya. Ya ditulis balita ya. Ditulis balita, bukan bayi ya. Nah, jadi yang mengalami stunting ini dicetak miring ya. Ya, jadi lebih dari jadi ini masukkan sini. Jadi yang distribusi kejadian stunting pada balita berdasarkan rendah yang mengalami stunting lebih besar dari, maksudnya ini tolong ketika membaca ini, jadi pendidikan yang lihat dulu yang besarnya ini. Nah, jadi hubungan antara pendidikan dengan kejadian stunting. Jadi pendidikan rendah dengan kejadian stunting. Jadi 60 ada 19 balita atau 63,9%. Nah, jadi yang dengan kejadian stunting. Jadi bahwa yang dihubungkan dalam tabel silang ini adalah antara pendidikan rendah dengan kejadian stunting, yaitu orang yang berpendidikan rendah dengan kejadian stunting sebanyak 19 orang, 19 balita atau 63%. Ya. Nah, ini maksudnya. Jadi kemudian dan ditulis di sini di bawah ini. Nah, ini tolong jadi ini diperbaiki dulu, diperbaiki narasinya sesuai dengan tabel ya. Kemudian yang kedua ini juga demikian ya. Jadi bukan bayi tapi balita ya. Ya, balita ini harus balita ini. Jadi pengetahuan yang kurang, ya, pengetahuan kurang dengan kejadian stunting. Nah, ini jadi pengetahuannya hubungan antara pengetahuan kurang dengan kejadian stunting. Nah, ini yang dilihat. Jadi pengetahuan dengan kejadian pengetahuan kurang dengan kejadian stunting. Nah, ini yang harus dilihat. Jadi kalau ini kejadian berdasarkan pengetahuan kurang ya dengan kejadian stunting ya. Dan kurang dengan kejadian stunting, kurang dengan kejadian stunting, kemudian sebanyak 23 balita, 3 orang balita dalam kurung 79,3%. 79,3%. Dengan kejadian stunting sebanyak, jadi stunting lebih tidak ada kaitannya dengan lebih besar dari pengetahuan sebanyak ini dihapus saja. Nah, ini dihapus.
ini dihapus saja ya. Nah, dan ya banyak ini yang harus diperbaiki ya dalam menjelaskan hasil. Kemudian hasil uji statistik diperoleh p-value 0,1, artinya nilai P lebih kecil dari alfa 5%, sama dengan 0,05, maka ada hubungan antara pengetahuan dengan kejadian ini. Antara pengetahuan ini tidak usah huruf besar ya, diganti pengetahuan dengan huruf kecil, kejadian stunting ini huruf kecil, dicetak lebih ring pada balita ya, pada balita. Jadi balita ya. Nah, jadi maka dapat disimpulkan ya, maka dapat disimpulkan ada hubungan antara pengetahuan dengan kejadian stunting pada balita. Kemudian hasil confidence interval p-value-nya, PR-nya berapa? Ya sesuai ditulis ini PR ya. PR-nya adalah dengan hasil katakan bahwa responden dengan pengetahuan yang kurang baik berpeluang dihapus, berpeluang sekali ini kecil ya, mengalami stunting dibandingkan dengan pengetahuan baik. Nah, ini yang harus diperbaiki ya, Demikian juga yang lain kalimatnya harus diperbaiki juga ini. Diketahui mendapat UMK ya, ini juga diperbaiki ya. Diperbaiki sesuai dengan contoh ya. Diperbaiki sesuai dengan contoh yang sudah dibuat ya. Ini juga diperbaiki sesuai dengan contoh yang sudah dibuat. Kemudian ini demikian juga di atas, diperbaiki sesuai dengan contoh. Diperbaiki kemudian hubungan ini harus dibuat dulu narasinya ya. Dibuat dulu narasi yang terkait dengan pendidikan itu seperti apa ya. Jadi dibuat dulu pendidikan seperti apa ya, pendidikan seperti apa ya. Jadi dibuat dulu narasinya pendidikan itu atau konsep tentang pendidikan ya.
Kemudian baru Anda menjelaskan tentang keterkaitan ini variabel ini ya. Selain sebutkan juga bahwa distribusi kejadian stunting, pendidikan rendah mengalami stunting lebih besar. Ini tidak ada istilah lebih besar ini. Ini tidak ada istilah ini. Tidak ada istilah lebih besar. Ya, jadi ini yang harus dijelaskan ya. Kemudian dari ini kemudian dicari teori yang relevan ya, menjelaskan berkaitan dengan pendidikan dulu. Ya ini tidak usah disebut lagi jurnal ini ya, Anda langsung saja. Nah, ini langsung saja ya. Langsung saja pada hubungan antara pendidikan dengan kejadian stunting ya. Stuntingnya tolong dicetak miring ya. Nah, jadi stunting ini kemudian ya, yang ada kaitannya dengan stunting ini ya. Ya, demikian juga teori-teori yang mendukung ya terkait stunting. Ya. Nah, jadi maksud pendidikan ini seperti apa? Kemudian hubungan pengetahuan dengan kejadian stunting. Pengetahuannya bagaimana ini? Jadi harus maksud pengetahuan seperti apa yang terkait dengan stunting ya. Nah, ini nanti Anda ditambahkan saja ini ditambahkan yang terkait dengan stunting ya. Stunting yang berkaitan dengan pengetahuan. Kemudian seminar ini misalnya kan harus yang Anda gunakan dalam menjelaskan variabel ini. Tolong juga ini nanti diperbaiki kurang mengalami stunting berdasarkan lebih besar. Ini tidak ada istilah lebih besar lebih kecil ya. Nah, ini tidak ada istilah ini. Jadi tidak ada kalimat seperti ini ya. Jadi tidak perlu Anda masukkan ya kalimat seperti ini. Ya, kemudian demikian juga pada hubungan pendapatan ya. Anda jelaskan teori yang mendukung ini ya. Kemudian pendapatan demikian juga pendapatannya bagaimana itu dari hasil penelitian ini ya. Jadi jangan langsung dulu ya, Anda berikan penjelasan yang terkait dengan pendapatan. Nah, pendapatan bagaimana ini pendapatan? Maksudnya pendapatan keluarga atau pendapatan perorangan ya. Maksud dari pendapatan ini seperti apa ya. Nah, ini juga harus Anda jelaskan dulu. Jelaskan dulu narasinya yang terkait dengan stunting ya. Kemudian ya ini bukan penelitian tapi penelitian maksudnya ya. Nah, ini penelitian. Kemudian ini bukan pada bayi tapi judulnya adalah balita ya. Balita.
Dan ini jangan sampai dengan huruf kapital pada awal kalimat. Ini ya, jangan menggunakan huruf kapital ya. Ya, kan ada ketentuan dalam menulis huruf kapital itu. Karena ini adalah penulisan ilmiah, jadi lebih baiknya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Jadi Anda gunakanlah kalimat yang baik dan benar, dan ini terkait dengan pendapatan itu ya. Jadi pendapatan bagaimana ya, yang harus Anda jelaskan dalam penelitian ini. Jadi jangan diambil keseluruhan. Ini punya orang artikelnya, tapi Anda ya jangan dikutip semuanya. Jangan dikutip semuanya. Jadi ini terindikasi plagiat ya. Jadi dikutip semuanya. Nah, kemudian sebutkan lebih dari separuh. Ya jangan sampai Anda bilang separuh. Jadi berapa jumlahnya saja? Ya, ini separuh, lebih menunjukkan lebih dari separuh. Jadi kalimat ini sifatnya adalah menjustifikasi, mengadili ya. Kalimat yang digunakan jangan mengadili ya. Jadi sebaiknya sesuai dengan data ya yang Anda gunakan. Ya, jadi ya ini yang terkait. Kemudian demikian juga pada hubungan sikap ibu dengan kejadian. Wah, ini ISPA ya. Ini kok ISPA ini dari mana ini? Ini ISPA. ISPA munculnya dari mana? Bisa ISPA? Ya, padahal ini bukan ISPA ya. Ini kan stunting ya. Nah, jadi Anda jelaskan dulu sikap itu seperti apa ya, jelaskan ya, tentang sikap itu seperti apa ya. Nah, jadi Anda jelaskan narasi ini yang terkait dengan jelaskan terkait dengan sikap ya, sikap ibu ini ya. Sikap ibu ya. Kemudian mengalami stunting lebih besar, ini tidak ada istilah menggunakan mengalami, ini tidak ada seperti ini. Nah, ini tidak ada istilah, ini. Yang ada lebih besar atau lebih kecil dari nilai P atau P value ya. Nah, ini yang ada. Ya, nanti Anda jelaskan, kemudian teori mendukung ya terkait dengan ini, dan dia harus satu paragraf ya. Yang nilai P penting. Nah, jadi harus di paragraf. Jangan Anda kutip semuanya ya. Nah, ini stunting ini kan. Nah, jadi harus Anda buat ya, harusnya sikap ini ya. Penjelasan terkait sikap mana? Ya, seharusnya yang Anda bahas ini terkait sikap ya. Sikap ibu. Nah, ini tidak ada penjelasan yang terkait dengan sikap ya.
sikap ibu dengan kejadian stunting. Ya. Ini nanti masuk dalam saran. Ini Dimas dalam kesimpulan. Kemudian hasil bivariat. Nah, ini ditulis dulu, penjelasan yang terkait dengan pemberian asupan energi. Ya. Maksud dari asupan energi itu seperti apa? Nah, ini maksudnya, ya. Jadi harus diketahui bahwa sekarang kita lihat lagi yang terkait dengan hasil menunjukkan bahwa distribusi harmoni yang memberikan asupan energi yang baik mengalami stunting lebih besar dari, ini tidak ada istilah lebih besar dari persentase, ini tidak ada, ya. Jadi ini tidak ada seperti ini penjelasannya, ya. Yang ada lebih besar dari atau kurang dari P value. Ya. Jadi persentase itu tidak ada yang Anda jelaskan itu lebih besar, karena persentase itu menjelaskan hanya berapa persen saja. Ya, jangan Anda memberikan penilaian seperti ini. Kemudian mengutip itu tidak boleh Anda masukkan semuanya. Ya. Jadi ini etikanya seperti ini. Ini jangan sampai Anda mengutip semuanya. Begini. Mengutip tidak boleh diambil semuanya, ya. Dan terindikasi plagiat, ya. Plagiat. Jadi mesti diperhatikan, ya. Kemudian penting hubungan ini tidak signifikan asupan. Kemudian kesimpulannya, ya. Ya, Anda kesimpulannya cukup pendek saja, yang kesimpulan penutup, ya, di sini. Kesimpulan dari penelitian ini yang berhubungan apa saja, ya, isinya ini yang berhubungan variabel yang berhubungan dan saran Anda, ya. Nah, apa saja, ya, yang terkait dengan penelitian ini. Kemudian, ya, ini coba terima kasih sudah baik. Ya, mungkin ini saja yang mestinya diperbaiki dalam penelitian ini. Ya, karena memang harus ada beberapa hal yang sangat penting mestinya diperhatikan, ya. Nah, semoga
artikel ini setelah direview ya diperbaiki sebagaimana mestinya, sehingga dapat dipublikasikan, dapat disitasi oleh peneliti lain dan memberikan kontribusi bagi pengetahuan pada masa yang akan datang. Demikian atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.